Kisah sedih Siti Hajar ditinggal Nabi Ibrahim di lahan tandus tak berpenghuni. Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan anaknya yang masih menyusu, Ismail, di padang tandus. Pada era Rasulullah, tempat yang menjadi rumah Siti Hajar itu adalah dekat Baitullah, pada bagian atas sumur Zam-Zam dan Masjidil Haram. Siti Hajar dibawa Nabi Ibrahim ke sana. Di lokasi itu ada pohon dauhah. Di sisi pohon itulah Siti Hajar tinggal bersama bayi Ismail. Pada saat itu di Mekah belum ada ditinggali manusia. Wilayah itu tandus, tak ada mata air. Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua dengan hanya berbekal tempat makanan yang berisi kurma dan gentong berisi air. Tatkala Nabi Ibrahim berniat pergi, Siti Hajar mengikutinya sambil berkata, "Hai Ibrahim, hendak kemana? Engkau meninggalkan kami di lembah yang tiada teman atau apapun." Siti Hajar memberondongnya dengan pertanyaan seperti itu berkali-kali. Namun Ibrahim bergeming, memandang Siti Hajar pun tidak. Dia cuek. "Apakah Allah telah menyuruhmu berbuat demikian?" Siti Hajar bertanya. "Benar," jawab Ibrahim. "Jika demikian, maka dia tidak akan menelantarkan kami," ujar Siti Hajar. Kemudian Siti Hajar pun kembali ke tempat semula. Ibrahim melanjutkan langkahnya hingga sampai di Sania. Nabi Ibrahim pun menghadapkan wajahnya ke Baitullah seraya mengangkat kedua tangannya sambil berdoa. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki pepohonan, yaitu di sisi rumah-Mu yang suci. Mudah-mudahan mereka berterima kasih." Waktu pun berjalan terus. Satu ketika Siti Hajar menyusui Ismail. Air susu telah mengering sementara gentong tempat persediaan air sudah kosong. Siti Hajar kehausan, demikian pula Ismail. Si kecil itu berguling-guling kehausan. Sementara Siti Hajar tidak tega melihat anaknya yang demikian. Maka beranjaklah dia ke Bukit Safa, tempat yang paling dekat darinya. Dia berdiri di puncaknya sambil mengarahkan pandangannya ke lembah dengan harapan melihat seseorang. Namun dia tidak melihat seorang pun. Kemudian dia turun dari Safa. Ketika dia tiba di lembah, dia menyingsingkan kainnya lalu berjalan seperti orang tergesa-gesa hingga melintasi lembah tersebut. Kemudian dia menuju Marwah. Sesampai di Marwah, dia pun berdiri di puncaknya dengan harapan dapat melihat seseorang. Tetapi di situ dia pun tidak melihat siapa-siapa, sepi. Dia melakukan perbuatan demikian sebanyak 7 kali. Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Oleh karena itulah maka manusia bersai antara keduanya." Ketika Siti Hajar hampir tiba di Marwah, dia mendengar sebuah suara. Dia berkata, "Diam." Maksudnya menenteramkan diri sendiri. Lalu dia mendengar lagi suara. Dia berkata, "Engkau telah mendengarkan suara, apakah kamu dapat menolong?" Tiba-tiba dia melihat malaikat. Malaikat itu menggali tanah dengan tumitnya atau dengan sayapnya sehingga muncullah air. Maka dia mulai membendung air dengan tangannya. Dia menciduk air ke tempatnya, kemudian air pun terus menyembur setelah diciduk. Ibnu Abbas berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada ibu Ismail jika dia membiarkan Zam-Zam atau jika dia tidak menciduk airnya, niscaya Zam-Zam menjadi mata air yang mengalir."
Kemudian Siti Hajar meminum lalu menyusui anaknya. Malaikat berkata padanya, "Kamu jangan khawatir akan disia-siakan karena di sana ada Baitullah yang akan dibangun kembali oleh anak ini dan bapaknya. Dan bahwa Allah tidak akan menelantarkan penduduknya." Keadaan Baitullah itu lebih tinggi dari permukaan tanah. Ia seperti tonjolan tanah yang diterpa banjir sehingga mengikis bagian kiri dan kanannya. Meninggalkan fondasi. Begitulah ketika Nabi Ismail telah dewasa dan sudah menikah, sementara Siti Hajar sudah wafat, Nabi Ibrahim datang dan mengajak Ismail meninggalkan fondasi Baitullah. Nabi Ismail yang mengangkut batu, sementara Nabi Ibrahim memasangnya. Setelah bangunan tinggi, ada batu yang dipijak Ibrahim. Batu inilah yang disebut Maqam Ibrahim. Sementara Ibrahim memasang batu dan Ismail menyodorkannya, keduanya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Ibnu Abbas berkata, maka keduanya terus menuntaskan pembangunan sekeliling Ka'bah sambil berkata, "Ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Melihat." Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, "Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku dan yang sujud." Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa dia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggalkan atau membina fondasi-fondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Baqarah ayat 125-128.